Shalom sahabatku yang terkasih dan sehati dalam Yesus Kristus. Jumpa lagi kita pada kesempatan kali ini. Mari kita siapkan diri dan hati kita untuk menjadikannya layak menyambut Tuhan, supaya kita bisa menjadi garam dan terang dalam kehidupan ini. Tentunya dengan bersama kita resapi Renungan Sabda Pendalaman Iman presented by BPK PKK KAJ. Bacaan dari Injil Lukas bab 24 ayat 35 sampai 48. Lalu kedua orang itu pun menceritakan apa yang terjadi di tengah jalan dan bagaimana mereka mengenali dia pada waktu ia memecah-mecahkan roti. Sementara mereka bercakap-cakap tentang hal-hal itu, Yesus tiba-tiba berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata kepada mereka, "Damai sejahtera bagi kamu." Mereka terkejut dan takut dan menyangka bahwa mereka melihat hantu. Akan tetapi, ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu terkejut dan apa sebabnya timbul keraguan-raguan di dalam hati kamu? Lihatlah tanganku dan kakiku, aku sendirilah ini. Rabalah aku dan lihatlah, karena hantu tidak ada daging dan tulangnya, seperti yang kamu lihat ada padaku." Sambil berkata demikian, ia memperlihatkan tangan dan kakinya kepada mereka. Ketika mereka belum percaya karena girangnya dan masih heran, berkatalah ia kepada mereka, "Apakah kamu punya makanan di sini?" Lalu mereka memberikan kepadanya sepotong ikan goreng. Ia mengambilnya dan memakannya di depan mata mereka. Ia berkata kepada mereka, "Inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa dan kitab Nabi-Nabi dan kitab Mazmur." Lalu ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Katanya kepada mereka, "Ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari ketiga. Dan lagi namanya berita tentang pertobatan untuk pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa mulai dari Yerusalem. Kamulah saksi-saksi dari semuanya ini." Demikianlah Injil Tuhan. Shalom bro and sis sekalian, hari ini bacaan Injil kita masih berada di minggu kedua Paskah, di mana setelah kebangkitan Yesus menampakkan diri kepada banyak sekali orang-orang, dan di bacaan Injil hari ini dari Lukas 24 ayat 35 sampai 48 itu berbicara mengenai Yesus menampakkan diri kepada para murid-muridnya. Nah, kalau dilihat dari sebelumnya, itu Yesus menampakkan diri dahulu kepada dua murid-murid yang sedang berjalan di Emmaus, perjalanan ke Emmaus. Nah, bro and sis sekalian, kedua murid ini setelah menyadari bahwa yang mereka temui itu adalah Tuhan Yesus sendiri, maka mereka begitu excited, mereka begitu bersemangat, mereka pergi menyamperin teman-teman mereka dan mengabarkan kabar baik ini. Nah, saya hendak mengajak bro and sis sekalian untuk mencoba membayangkan kejadiannya supaya kita bisa lebih mendalami apa yang sedang terjadi pada perikop pada hari ini. Nah, bro and sis sekalian, ketika mereka sedang berbicara, mungkin mereka sedang berdiskusi di ruangan yang mungkin cukup remang-remang, ya tidak terlalu terang, tapi mereka sedang ketakutan. Karena kenapa? Karena sebelumnya ketika Yesus disalib, saya hendak mengajak bro and sis sekalian coba pikirkan, selama 3 tahun mereka mempunyai seorang guru, mereka mempunyai seorang panutan, mereka mempunyai seorang yang menjadi pemimpin mereka, dan
sebuah harapan bahwa Yesus ini, pemimpin mereka ini, itu adalah seorang Mesias yang akan menyelamatkan mereka dari para penjajah. Mereka membayangkan, mereka punya banyak sekali hal-hal yang ada di dalam pikiran mereka bahwa Yesus akan datang menyelamatkan mereka. Tetapi tahu-tahu Yesus disalib. Begitu saja. Dia bukannya hanya sekedar dihukum, tetapi dia disalib. Dan para murid-murid begitu ketakutan sehingga mereka tercerai-berai. Mereka kehilangan tujuan. Mereka kehilangan arah. Apa yang akan aku lakukan sekarang? Guru yang menjadi panutan saya saja disalib. Saya bisa melakukan apa? Ketika mereka sedang dalam ketakutan, ketika mereka sedang dalam keraguan-raguan, kebimbangan, dan yang terutama ketika mereka sedang dalam kehilangan tujuan hidup, tiba-tiba Yesus muncul. Begitu saja. Bro and sis sekalian, saya mencoba membayangkan para murid-murid pada saat itu ketika sedang sangat low sekali semangat mereka, sangat rendah sekali semangat mereka, dan tiba-tiba Yesus berdiri di situ. Di Alkitab dikatakan mereka begitu tidak menyangkanya, mereka begitu terkejutnya sampai mereka pikir Yesus itu hantu. Bro and sis sekalian, padahal murid-murid sudah makan, tidur bersama Yesus. Mereka sudah melakukan perjalanan setiap hari bersama Yesus selama 3 tahun. Tetapi mereka tidak mengenal. Kenapa sering sekali kita tidak mengenal Tuhan? Sama seperti murid-murid, kadang-kadang kita tidak mengenal suara Tuhan. Kita tidak tahu bagaimana Tuhan menuntun kita. Kenapa? Karena 3 hal tadi. Kita takut, kita bingung, dan kita kehilangan arah pegangan ketika kita jauh daripada Tuhan. Kita tidak mengenal Tuhan. Dan kita hanya tahu bahwa masalah di depan mata. Seperti itulah kondisi murid-murid pada saat itu. Dan ketika Yesus muncul, Yesus tahu kondisi mereka. Ayat yang dikatakan bahwa kata pertama yang dia katakan adalah damai sejahtera bagi kamu. Yang pertama-tama yang dia katakan itu adalah damai. Damai sejahtera bagi kamu. Ketika Tuhan menghampiri kita, ketika kita sedang ada dalam masalah, ketika kita sedang patah semangat, Tuhan berkata yang pertama-tama adalah damai. Damai untuk kita. Damai dalam masalah kita semua. Kita tidak perlu khawatir karena ada Tuhan Yesus yang menyertai. Dan dia membuktikan kepada para murid-muridnya, yaitu dia makan bersama, dia menyuruh muridnya melihat nih, aku nih loh, aku nih bener ada loh. Aku tuh bukan cuman seperti yang kalian pikir hantu gitu. Dan luar biasa sekali bro and sis sekalian. Dengan kemunculan Tuhan yang begitu nyata dalam hidup mereka. Bahkan saya pikir mereka sudah melihat mukjizat begitu banyak hari demi hari mengikuti Yesus. Bagaimana Yesus menyembuhkan orang sakit, bagaimana Yesus membangkitkan orang mati. Tapi yang mukjizat paling besar menurut saya, yang para murid lihat, yaitu kebangkitan Tuhan Yesus sendiri. Mereka melihat bagaimana Tuhan Yesus disalib. Tapi sekarang di depan mata mereka Tuhan Yesus bangkit. Dan pada saat itulah ketika Tuhan Yesus bangkit dalam hati kita. Maka bro and sis sekalian, ketakutan kita, kekhawatiran kita, kebimbangan kita, arah tujuan hidup kita yang hilang, Tuhan gantikan semuanya. Dikatakan di sini bahwa selain damai sejahtera yang dia tawarkan, para murid begitu gembira, ada sukacita dalam hati diri kita. Dan ketika dia mengatakan lagi di ayat-ayat berikutnya bahwa ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci di ayat 45. Pikiran kita yang tertutup karena masalah, yang tidak bisa melihat arah tujuan dalam hidup, Tuhan angkat sedemikian rupa. Tuhan buka mata pikiran kita sedemikian rupa sehingga kita jadi mengerti. Hei, aku punya purpose loh dalam hidupku. Aku berarti loh. I can do something. Saya bisa berbuat sesuatu di dalam Tuhan. Dan ketika Tuhan menjamah kita, maka kita jadi mengerti bahwa Tuhan mau kita menjadi saksi dalam hidup dia. Bro and sis sekalian, saya mau sharingkan sedikit
mengenai pengalaman saya. Ada satu ketika kita sedang mengadakan retret seminar hidup dalam roh. Ada seorang peserta, kebetulan saya menjadi ketua kelompok, dan ada seorang peserta yang saya sudah dengar dari para pengurus berkata bahwa peserta ini baru saja 3 hari yang lalu, dia baru saja melakukan percobaan bunuh diri. Jadi mereka sedang mengatur bagaimana supaya diatur masuk ke dalam kelompoknya. Jadi kebetulan pada saat itu teman-teman memberikan orang ini kepada saya sebagai anak kelompok saya. Dan ketika masuk ke dalam session pertama, yaitu cinta kasih Allah, saya sudah banyak berdoa. Saya bilang, Tuhan, anak ini begitu patah semangat, begitu putus asa sampai dia hendak mengakhiri hidup dia. Saya berdoa supaya Tuhan menjamah hidup dia. Dan ternyata pada session pertama, saya ingat sekali, saya bawa mengenai cinta kasih Allah. Dia duduk paling depan. Nah, sepanjang firman, itu dia cuman duduk, melipat tangan, dan matanya melotot melihat saya. Ya, dia duduk paling depan di hadapan saya, dan dia melotot melihat saya. Terus kemudian setelah firman selesai, dan masuklah session, masuk ke dalam kelompok, tiba-tiba dia hanya mengatakan seperti begini, Cici, saya dari tadi mendengarkan firman yang Cici sampaikan mengenai cinta kasih Allah. Saya merasakan bagaimana Tuhan menjamah hidup saya, bagaimana Tuhan menegur saya. Dia mengaku bahwa saya baru beberapa hari lalu, saya merasa hidup saya begitu tidak berarti, dan saya hendak mengakhiri hidup saya, tetapi ternyata berhasil diselamatkan. Sebenarnya sekarang saya masih lemah, tapi ada dorongan yang menyuruh saya untuk ikut seminar ini. Dan ternyata di sesi pertama saja saya mendengar firman yang Cici bawakan itu sungguh-sungguh menjamah hidup saya. Dan saya merasa bahwa Tuhan berkata hidup saya berarti. Saya merasa bahwa cinta kasih Allah begitu besar dalam hidup saya. Dan ternyata saya bisa berguna dalam hidup saya. Saya bisa menjadi saksi. Saya bisa menolong orang-orang yang punya pengalaman hendak bunuh diri seperti diri saya. Ketika saya mendengar itu, saya cuma bilang, wow. Tuhan kita luar biasa. Wow, Tuhan kita luar biasa. Manusia tidak bisa menjamah hati orang sama seperti Tuhan menjamah hati kita. Manusia tidak bisa menolong orang seperti Tuhan menolong kita. Manusia kadang-kadang hanya menolong di permukaan. Kalau kita lagi kekurangan duit, kita kekurangan uang, teman kita bisa pinjemin, saudara kita bisa bantu, betul. Ketika kita sedang sedih, teman-teman dan saudara bisa bawa kita pergi pesta sebentar, pergi jalan-jalan sebentar untuk menghilangkan sebentar kita punya kekhawatiran, masalah dan sebagainya. Tapi Tuhan menjamah hati kita. Tuhan masuk ke dalam diri kita sampai sedalam-dalamnya, sehingga kita yang tadinya tertutup pikirannya, kita yang ketakutan, kita yang kehilangan arah tujuan hidup, Tuhan ubahkan semuanya seperti Yesus mengubah murid-muridnya pada perikop ini. Ketika mereka sedang putus asa, ketika mereka sedang ketakutan, ketika mereka sedang berada di titik terendah kehilangan tujuan hidup, Tuhan Yesus ubahkan semuanya menjadi penuh pengharapan, menjadi sukacita, dan ada damai di dalam hidup dia. Dengan demikian saudara-saudari sekalian, bro and sis, mari kita ingat, jangan pernah lelah, jangan pernah berhenti, jangan pernah kita stop pelayanan kita atau dalam perjuangan kita mengikuti Yesus. Jangan pernah, sebab kata di 2 Timotius 4 ayat 7-8 berkata, one day kita akan mengakhiri pertandingan dengan baik. Aku bisa mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman. Karena itu akan tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan. Karena itu, bro and sis sekalian, saya berdoa supaya
setiap daripada kita terus berada di dalam pelayanan bersama Tuhan. Marilah kita berdoa. Demi nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk hari ini Tuhan. Kami sudah mendengarkan firman-Mu. Ini masih minggu kedua Paskah. Dan kami mendengar bagaimana Engkau muncul di hadapan setiap banyak sekali orang-orang untuk memulihkan, untuk menguatkan, dan untuk memberi tujuan Tuhan. Hamba berdoa untuk semua teman-teman Pro&Sis yang sedang menonton acara ini. Hamba berdoa supaya setiap daripada kita boleh dipulihkan. Yang ada masalah, Tuhan boleh lawat. Yang ada sedang sedih, Tuhan boleh tolong. Supaya ada sukacita dan ada damai sejahtera di dalam diri kita. Hamba berdoa untuk setiap Pro&Sis yang sedang berjuang dalam pelayanannya, supaya semakin dikuatkan dan semakin hari semakin teguh berjalan di dalam Tuhan. Sehingga suatu hari nanti seperti firman-Mu berkata, kita akan mengakhiri pertandingan dengan baik dan akan memperoleh mahkota kebenaran. Terima kasih ya Bapa, terima kasih ya Tuhan Yesus. Terima kasih Allah Roh Kudus, Engkau Allah yang senantiasa menyertai kami, Engkau Allah yang senantiasa berada di sisi kami, berjalan bersama kami. Terima kasih atas firman-Mu pada hari ini, dan hanya demi Yesus Tuhan dan pengantara kami berdoa. Amin. Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.